pada pagi hari ini kita dimampukan kembali untuk bertemu dalam WCB pada hari ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan namanya, saja kita semuanya untuk satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah boleh dimampukan pada hari ini untuk berkumpul di tempat ini. Kami percaya itu semua bukan suatu kebetulan, bukan suatu program, tapi kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang mau terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan setiap materi yang ada, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kami percaya kuasa Allah turun pada hari ini bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saja kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji namanya pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini. Apa saudara? Sebab Dia girakanku. Sekali lagi kita katakan dari awal. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Yang percaya katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Boleh katakan kiri kanannya, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini. Sebab apa? Ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh, Dia girakanku, Dia girakanku. Lebih lagi katakan, Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Boleh sapa kiri kanannya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh baik dalam hidup kita. Saya persilakan duduk kembali. Biarlah setiap kami Tuhan, Engkau dapati kami setia di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kami mau tahu isi hati-Mu dan setiap diri kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurap rindu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku
kita katakan dari awal. Mari wanita Tuhan sama-sama katakan. Seperti demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku. Yesus Engkau, sama-sama kita katakan kepadanya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat batang mahkota kehidupanku. Lebih lagi katakan sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat mahkota. Tetap setia. Lebih sungguh lagi katakan sampai akhir, sampai akhir mata, ku tetap setia menanti janjimu, kami menantimu. Ku datang mahkota, ku tetap saja. Kita semuanya bangkit berdiri, katakan sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Saya persilakan kepada hambanya, dia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini di rumahmu yang kudus, di rumahmu yang kau sediakan bagi anak-anakmu untuk kami boleh berteduh mendengarkan firman-mu, mendengarkan suara-mu. Kami sejenak beristirahat dari setiap kegiatan-kegiatan kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang akan membentuk pribadi kami sebagai wanita-wanita yang cakep dan berdampak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan Kristus yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, dan semua wanita-wanita-Mu yang Kau kasih pada saat ini, semua kami sama-sama diberkati. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, bagi wanita-wanita-Mu yang mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ya Bapa hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Terima kasih. Saya buka masker, gak apa-apa Bu ya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Shalom. Iya, harus semangat ya. Tadi lagu-lagu kita, lagu-lagu sukacita, lagu-lagu semangat. Ya, sebelum saya menyampaikan materi WCB 2 sesi 5 dan 6, untuk saya pagi hari ini saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada sebagian sudah mengenal saya, Ibu Anita. Saya sudah mengajar juga di WB Amazing ya. Mungkin ada di antara kita yang belum mengenal, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda Hasna Sihaan, tentu orang Batak ya. Dari marganya, mungkin dari bahasa saya, warnanya juga udah ketahuan orang Batak. Suami saya ada di belakang,
Pendeta Wilson Siagian, orang Batak juga. Ya kami penggembalaan di GBI Pulau Mas, pulau yang paling mahal di dunia ya, Pulau Mas. Kemudian saya sendiri ada di P2W di Korda DKI Jakarta. Jadi yang urusan WCB ini saya dengan Ibu Bertina, berdua kami ada di P2W di Korda DKI Jakarta. Suami saya juga ada di BPD bagian misi dan PI dan penginjilan. Ya, terpuji nama Tuhan. Sejauh ini perkenalan saya, nanti kalau panjang-panjang jadi habis waktu kita. Sementara waktu kita sangat begitu terbatas ya. Sebenarnya kalau kami dari P2W menyarankan setiap pertemuan satu sesi. Kalau saya di WB saya satu sesi itu kadang 1,5 jam sampai 2 jam karena enak diskusinya. Didiskusikan, tapi saya percaya Ibu Gembala di sini bisa nanti next berikutnya di pertemuan-pertemuan WBI selanjutnya akan didiskusikan. Nah karena mungkin keterbatasan kita sehingga satu hari ini 4 sesi ya. 5, 6, 7, dan 8. Nah biasanya sih kami tuh saya pribadi nggak mengizinkan. Paling banter 2 sesi gitu. Supaya apa? Supaya lebih maksimal. Tetapi saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan akan memberikan kemaksimalan buat kita. Di tempat ini sekalipun terbatas, nanti next di pertemuan-pertemuan WBI bisa didiskusikan. Dan saya dikasih waktu 1,5 jam ya Bu ya untuk 2 sesi. Ibu Lili, 2 sesi ya. 2 sesi 1,5 jam, berarti 45 menit. Saya mau kita nanti ada diskusi 15 menit, jadi saya bawa 30 menit agak cepat ya supaya ada diskusinya kita supaya lebih maksimal sedikit. Jadi ya dari sesi kelima ada PPT yang saya sudah berikan ya. Ya, wanita dan emosinya. Wanita dan emosinya. Ya. Ini ada foto yang kita lihat di sini wanita yang sudah terkontrol emosi dalam sukacita ya. Jadi dalam wanita cakap berdampak ini bagaimana tentu tujuannya bagaimana kita supaya wanita-wanitanya Allah cakap dan berdampak kepada sekeliling. Kepada orang-orang sekitar kita, orang rumah, lingkungan, kalau gereja tentu karena sudah anak-anak Tuhan di gereja ya, jadi mungkin udah saling paham. Tetapi ketika kita keluar, apakah kita bisa menjadi dampak untuk membawa orang lain datang kepada Kristus? Itu tentunya ya. Tuhan memanggil kita menjadi wanita-wanitanya Tuhan, dibawa kita menjadi satu keluarga Allah, ditebus kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Tentu tujuan Allah bukan hanya sekedar kita diselamatkan masuk sorga. Tetapi bagaimana supaya kita menjadi rekan sekerjanya Allah untuk boleh menjangkau ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang masih dalam kegelapan. Sehingga kita yang akan diutus Tuhan untuk boleh membawa dampak buat mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Nah salah satu untuk bisa menjadi wanita yang berdampak atau wanita cakap dan berdampak adalah bagaimana kita berbicara tentang mengontrol emosi kita. Sehingga dikatakan di sini satu sesi ini disampaikan kepada kita wanita dan emosinya. Karena mungkin sering ya wanita-wanita ini saya percaya kalau di sini nggak ada lagi yang terlalu tinggi emosi gitu ya. Ada nggak pernah kita lihat sudah anak Tuhan, sudah di gereja, sudah pemimpin pujian, bahkan mungkin sudah khotbah seperti saya ini, tetapi emosinya tidak terkontrol gitu. Sukanya marah-marah, sukanya emosi gitu ya. Jadi sehingga apa? Tidak menjadi dampak. Nah pada saat ini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi dampak tentu. Banyak peristiwa yang terjadi. Kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin kita sampai menggeleng-gelengkan kepala melihat ada wanita-wanita atau ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang saking emosinya tidak terkontrol sampai membuat celaka mungkin anaknya, sampai bisa membunuh anak, membunuh suami gitu ya. Pernah ya banyak kita dengar ya, seorang istri membunuh suaminya. Nah mungkin atau sebaliknya suami membunuh istrinya bahkan meracuni. Nah kalau kita lihat belakangan ini bahkan juga ya ini sedang semarak ya, Sambu bahkan menembak anak buahnya, ini suami istri yo, ini orang Kristen gitu. Dan anak buahnya ini Yosua Huta Barat ada orang Kristen. Dan kalau kita lihat mereka tuh akrab gitu ya, akrab bahkan
Dikatakan dianggap sebagai orang tuanya sendiri, orang tua kandung, dan ini udah dianggap anak kandung. Tapi kok bisa sampai membunuh gitu, sampai merencanakan. Kalau membunuh secara spontan mungkin karena terancam, mungkin masih bisa kita terima gitu. Itu pun sebenarnya nggak bisa, tetapi masih bisa lah gitu. Daripada sampai mempunyai rencana untuk membunuh dalam perencanaan. Nah itu karena apa? Karena emosi tidak terkontrol. Jadi banyak hal yang kita lihat bukan hanya orang-orang luar sana, tetapi orang-orang Kristen gitu. Nah kemudian next, coba ya. Ini firman Tuhan berkata di Roma 7 ayat 19, sama-sama kita membaca ayat ini 1-2 ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah ini tulisan Paulus kepada orang Roma pada saat itu, dia sampaikan kalau dia sendiri sebagai pribadi yang melakukan sebelum mengenal Kristus, sebenarnya semua kita ini, saya percaya semua kita ini ingin berbuat baik ya, amin. Pasti ingin berbuat baik, gak usah di gereja ini, di luar sana pun semua orang ingin berbuat baik gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab bukan apa yang ku kehendaki, keinginanku baik. Ketika aku melihat orang marah-marah, ketika aku melihat orang emosional, atau sampai membunuh seperti itu, atau orang yang gampang gelisah, orang yang gampang takut misalnya. Sebenarnya saya enggak, kalau saya lihat itu saya enggak mau seperti itu gitu. Nah, itu yang dimaksud Paulus ini. Kita melihat keburukan orang lain. Paulus ini melihat keburukan orang lain. Dan dia katakan, sering kita mengatakan, oh itu jelek, itu buruk perilakunya, itu tingkah lakunya enggak benar. Sehingga sebenarnya kita enggak suka dengan perilaku itu. Tetapi firman Tuhan ini berkata, tetapi apa yang tidak aku kehendaki itu justru itu yang kulakukan. Sering kita melihat orang gak suka kita, dia marah, tetapi justru ketika orang marah, kita menegur orang marah, sering marah ya. Benar ya. Ketika orang marah, katakan suami kita misalnya sedang marah-marah di rumah, katakanlah ada sesuatu yang tidak baik, atau anak-anak sedang nilai anak-anak tidak beres misalnya. Terus suami marah misalnya. Kamu begini-begini, kamu istri yang gak becus, gak bisa ngurus anak gitu. Kita sebenarnya gak suka nih suami kita marah. Tapi sebaliknya bisa kita marah juga menjawab suami kita. Emang itu cuma anak saya, emang itu anak kamu. Emang kalau anak begini hanya saya yang salah, kamu juga salah. Kita sering ngomong seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita gak suka seseorang marah. Atau kita melihat keberadaan orang lain suka marah itu, atau emosi, kita gak suka. Tetapi firman Tuhan berkata, justru kadang itu yang kulakukan, yang jahat itu. Jadi keinginan daging kita, keinginan daging kita yang membuat kita bisa melakukan hal yang tidak benar. Coba kita lihat wajah wanita ini, sebenarnya dia cantik ya. Tetapi ketika dia marah, kita senang gak lihat wajahnya seperti itu? Kita gak senang, sekalipun dia cantik gitu, putih, bersih, kulitnya, rambutnya pirang. Tapi dengan keadaan seperti itu kita nggak mau, tetapi kondisi tidak kita tahu pun itu tidak kita menjadi suka melihat orang seperti itu, tapi sering juga kita melakukan hal seperti itu. Next, terus agak cepat ya ibu-ibu ya. Nah, apakah emosi itu? Emosi kalau tadi dari awal emosi saya perkatakan seperti bentuk marah ya, ini kita lihat ya, ada marah, ada sedih, ada ketawa, ada nangis, ada malu, ada senyum. Nah emosi adalah perasaan yang kita alami yang muncul dari diri seseorang dengan berbagai nama seperti sedih, gembira, kecewa, semangat, marah, dan cinta. Jadi ternyata emosi itu bukannya sekedar marah ya, tetapi ternyata ketawa pun emosi. Apakah emosi itu perlu? Emosi perlu ya, kalau nggak ada emosinya orang kita juga nggak enak ngelihatnya gitu, flat aja. Anaknya udah datang, "Ma, aku nih juara, Ma. Aku nilai 100, Ma." Pulang dari sekolah anaknya, "Oh ini, Nek, ini nilaiku segini." Terus anaknya bawa mungkin hadiah karena juara atau mendapat kemenangan gitu ya. Karena nggak ada emosi kita, "Oh ya anakku, oh puji Tuhan, baik. Oh anakku baik, oh pintar," gitu ya. Itu kalau flat, gak ada emosi. Tetapi ketika anak datang, kalau orang yang emosi itu, emosi itu dari bentuk senyum, malu, menangis, ketawa, sedih, marah gitu. Bisa kita ketika, "Ma aku
Juara nih nilai 100, dia bawa kertas menunjukkan nilai 100. Kita kalau sebagai orang tua supaya anak kita senang, boleh kita tunjukkan emosi kita. Kita, oh ya anakku, aduh puji Tuhan mama sangat senang. Kita peluk dia, bisa kita angkat, kita gendong gitu ya. Supaya anak ini senang. Jadi emosi juga perlu, memuji Tuhan pun perlu emosi, perlu. Kalau kita udah hati yang gembira, saya lepatin dulu. Lagunya seperti itu kalau kita hati yang gembira. Ini yang MC di sini pun bisa nggak bersemangat, betul nggak? Semangat dong, memuji Tuhan. Lagunya ada tema hati, udah dibilang pun gitu, hati yang gembira adalah obat. Itu semangat semua, semangat kita mau bisa pengaruh ke orang lain, semua akhirnya bersemangat ya. Jadi emosi pun perlu bahkan untuk memuji Tuhan. Ada teman saya sedang saya konseling sekarang, seorang ibu, suaminya sedang berselingkuh. Ketika suaminya berselingkuh, terus kemudian dia konseling dengan saya, terus saya semangati dia, kasih firman Tuhan, kau harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan supaya hatimu tidak diliputi kesedihan gitu. Tapi saya lihat dia ketika datang memuji Tuhan, kita biasanya kalau emosi itu ya, memuji Tuhan ke dalam keadaan sedih, kita tunjukkan sedih, menangis ya. Kalau apalagi suami udah berselingkuh, siapa sih nggak sedih menangis. Jadi ketika datang ke Tuhan, oh Tuhan mau curhat hati ya. Sambil memuji Tuhan, kayak lagu-lagu tadi ya. Mungkin nggak nyambung dengan perselingkuhan suami, tetapi karena kita ingat dengan suami yang berselingkuh tentu menangis gitu ya. Atau kalau saya pribadi ya, kalau lagi sedih nih, kalau ada masalah datang kepada Tuhan itu sujud, menangis Tuhan Yesus sampai gitu ya. Tapi teman saya ini, yang saya konseling ini, memuji Tuhan pun flat, menyembah Tuhan pun biasa gitu. Saya pikir gimana sih ini orang kita bawa ke Tuhan gak ada emosinya kepada Tuhan, gak ada semangatnya, gak ada air matanya seperti itu ya. Sehingga apa? Kesedihan yang di dalam itu tidak lepas, tidak terbuka gitu. Nah jadi ini ada amarah, ada sedih, ada ketawa, ini bentuk-bentuk emosi semua. Next. Kita melihat dalam bentuk emosi yang kita bicarakan saat ini, kalau tadi gembira, senang, ketawa itu bentuk emosi positif ya. Nah emosi yang negatif yaitu marah, kecewa, sedih, menangis itu bentuk emosi negatif. Nah di sini di 1 Petrus 3:4 dikatakan, kita baca bersama-sama. Tetapi perhiasannya ialah manusia bandit ini ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah kita wanita-wanita, kalau kita berbicara tadi wanita cakap dan berdampak. Wanita memang perlu cantik ya, cantik, penampilan luar cantik. Saya tadi sengaja cantik, pergi ke salon. Karena ada pesta, sekalian mengajar WCB di sini, jadi supaya berpenampilan cantik gitu ya. Cantik ketika kita memandang, pertama sekali kita memandang orang cantik kita kagum melihatnya. Mungkin dengan ada perhiasan seperti ada emas, ada berlian, kemudian dandanan rambut yang begitu bagus sehingga dia cantik gitu. Semuanya suka yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan perhiasan kita dalam manusia batiniah. Pernah enggak wanita-wanita Allah, ibu-ibu yang di tempat ini, ketika melihat orang cantik luar biasa, tetapi ketika kita ketahui perilakunya gak benar atau masuk dalam emosi negatif tadi, kita justru gak suka, akhirnya kita melihat dia jelek, gitu ya. Akhirnya kita melihat dia jelek, aku gak suka lihat orang itu, sekalipun cantik gitu, dan dananya bagus gitu, mewah, pakaian mewah, semua mewah gitu. Waktu dia datang kita kagum melihatnya, tetapi ketika mulai kita bergaul dengan dia, ketika kita mulai lihat ada emosi-emosi negatif dalam dirinya, kita langsung gak suka. Bahkan kita bilang dia jelek. Tetapi berbeda ketika ada orang datang sederhana. Mungkin sederhana gak langsung tertarik kita melihat penampilannya. Tetapi ketika kita melihat perilakunya yang baik, bisa dari inner beauty-nya ini masuk keluar, jadi wajahnya jadi bisa kita lihat cantik dan menarik. Nah ini firman Tuhan katakan, kita sebagai wanita-wanitanya Allah yang dapat menjadi dampak
buat orang lain bukan penampilan luar kita, bukan kecantikan lahiriah kita, tetapi perhiasan kita dalam manusia batiniah. Dan dikatakan itu tersembunyi di dalam batin kita, hati nurani kita. Dan itulah perhiasan yang tidak bisa binasa dan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram dan sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi kita bisa menjadi orang yang seperti ini, menjadi dampak kepada orang lain ketika apa? Ketika batiniah kita, perhiasan kita adalah perhiasan batiniah yang berasal daripada Allah, daripada yang roh lemah lembut. Apa itu cerdas dalam emosi? Kita lanjutkan masuk dalam kita menjadi cerdas emosi. Kecerdasan emosi wanita adalah keterampilan seorang wanita untuk menata dirinya dalam karakter hidup yang benar sesuai dengan rancangan Allah. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, apakah kita, kalau tadi kita bicara marah, kalau ketika kita marah, apakah itu salah? Tuhan Yesus pun pernah marah ya. Tapi marah yang bagaimana yang benar, emosional yang bagaimana yang benar. Ketika itu di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ya, itu kita lakukan. Jadi ada pengontrolan, jangan pada saat sekarang masalah besok baru marah. Atau ada masalah saat ini, kejadiannya saat ini, setelah pulang ke rumah pikir-pikir dulu, baru telepon lagi, kamu tadi kok ngomong gini sama saya. Itu terlambat ya. Jadi ada keterampilan, ternyata keterampilan seorang wanita yang menata dirinya. Jadi ini bentuk keterampilan, kecerdasan emosi seorang wanita. Karena kita wanita banyak diperhadapkan dengan situasi-situasi ya, karena kita menghadapi anak, suami, lingkungan. Tadi juga saya dari kemarin hampir dari pagi sampai malam tidak istirahat. Karena apa? Satu sisi kami mau rapat jadi persiapan masak-memasak, kemudian ada yang konseling, kemudian saya persiapan WCB ini, kemudian kami mau persiapan tadi pagi saat teduh 5:30 kami, jadi saya yang memimpin pujian dan penyembahannya. Jadi untuk persiapan-persiapan seperti itu kita lakukan. Pada saat kadang-kadang kita dalam situasi tidak ada istirahat, ketika mulai ada orang yang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bisa muncul emosi ya, bisa marah. Tadi aja habis doa kami jam 7, kebetulan ada lagi yang beres-beres dari pasukan Orange ya, membersihkan depan gereja kita, jadi kita ikut sibuk lagi. Kemudian saya siapin makanan segala macam, waduh buru-buru semua. Waktu udah mulai hampir ini, suami saya juga cepat-cepat. Pas kami tadi mau jalan, adik saya bilang, Kak gimana? Aduh tolong dulu, saya mau cepat ini, jangan dulu. Nah biasanya kalau saya yang dulu itu bisa marah, kamu jangan ganggu saya gitu ya. Kamu jangan ganggu saya mau pergi nih, saya mau ini udah terlambat nih gitu. Pas lagi jalan kita, terus kemudian Google Map pun mengarahkan kita, enggak benar ya ampun. Tapi karena saya bisa mengontrol emosi saya, mengontrol kecewa saya menata emosi saya di hadapan Tuhan, akhirnya perjalanan berjalan dengan baik. Kekecewaan atau emosi apakah membawa dampak yang baik, itu kita perlu pikirkan ya. Bagaimana supaya kita terampil dalam menata atau kita cerdas dalam emosi. Ketika kita marah, kita perlu pikirkan apakah amarah saya ini membawa dampak yang baik. Apakah amarah saya ini boleh membawa sesuatu yang baik. Kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan bisa dipersoalkan. Pernah enggak wanita-wanita di sini di rumah, kami pernah ngalamin ini dulu ya, kita udah anak Tuhan. Pada saat ayo ibadah nih di rumah, ibadah kita di rumah. Ibadah atau malam, ini pulang dari gereja kadang-kadang seperti itu. Tadi firman Tuhan itu begini ya, kita sharingkan firman Tuhan ini saking semangatnya mungkin dalam Tuhan. Sharingkan firman Tuhan, tadi firman Tuhan. Terus suami bilang, enggak seperti itu, begini. Enggak seperti ini, karena salah mungkin beda cara nangkap kita tentang firman Tuhan disampaikan pengkhotbah. Enggak, tadi bukan begini, ini begini. Akhirnya bertengkar. Udah mau menutup doa pun, ayo berdoa, ya udah kau aja yang berdoa. Gak usah kita berdoa lagi. Ini hal-hal yang padahal saat ibadah
mungkin ibadah malam ini kan. Ayo ini baik, sangat-sangat bagus sekali. Mungkin seorang istri penolong sama suami, Pak ayo ibadah, anak-anak ayo ibadah, ayo berdoa. Ya kita mulai ya. Hanya pada saat sharing firman Tuhan, beda pendapat bisa bertengkar. Akhirnya tidak diselesaikan ibadah dengan baik. Udah kamu aja berdoa, akhirnya tidur pun jadi belakang-belakangan suami istri. Karena udah bertengkar tadi gitu ya. Udah bertengkar. Padahal tujuannya tadi baik untuk ibadah. Tapi malah diakhiri dengan pertengkaran. Kemudian tidur pun belakang-belakangan gitu. Anak-anak pun jadi bingung. Akhirnya anak-anak ketakutan masuk ke kamar masing-masing. Nah apakah itu, jadi kita memikir ya. Jadi ketika kita mengontrol emosi kita, kita pikirkan. Apakah yang saya sampaikan ini membangun atau tidak gitu ya. Nah kemudian next. Cara mengembangkan kecerdasan emosi yang benar. Kita melihat di sini yang pertama sekali kita harus mengenali diri sendiri dengan benar. Ya, mengenali diri sendiri dengan benar. Ya, mengenali diri sendiri. Siapakah saya? Kita perlu supaya kita tahu sejauh mana saya ini menjadi orang yang masih emosional. Bagaimana saya mengembangkan kecerdasan emosi saya. Mengenali diri dengan benar. Yaitu kenali diri kita. Apakah emosi menguasai saya gitu ya. Kenali. Dan untuk mengenali diri ini perlu dengan perenungan-perenungan. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia pemarah. Ya, sering seorang pemarah bilang, si A itu pemarah sekali. Padahal dia pun seorang pemarah. Saya enggak pemarah loh. Dia enggak sadar kalau dia seorang pemarah gitu. Sehingga perlu untuk mengenali diri kita, bisa kita tanya orang lain. Apakah saya paling tidak suami kita ya? Atau anak-anak tanya. Kemudian kita perlu membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kalau Roma 8 ayat 13-14 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi seorang wanita yang cerdas dalam emosinya, itu orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Kalau orang belum berjumpa dengan Yesus, kita tidak akan mampu untuk mengendalikan emosi kita. Sama seperti Paulus tadi katakan, apa yang kuingini, sebenarnya kuingini yang baik, tetapi justru yang jahat yang kulakukan. Padahal Paulus ini orang yang pintar, orang yang cerdas. Dia katakan untuk melakukan hukum Taurat saya tidak bercacat. Saya sempurna. Tetapi kita lihat ketika dia katakan dia adalah orang yang sempurna dan tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Padahal dalam hukum Taurat ada dikatakan jangan membunuh. Tetapi justru dia mau membunuh orang-orang Kristen. Justru dianggap itu suatu hal yang baik. Membela Allah ketika dia membunuh orang-orang Kristen, emosional. Sehingga membunuh orang lain ketika apa? Ketika dia ekspektasinya itu tidak tercapai. Itu biasanya orang yang emosional tinggi atau marah gitu. Ketika ekspektasinya tidak tercapai. Nah ketika kita mengenali diri kita dengan apa? Dengan meminta kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan lewat doa. Kemudian firman Tuhan menjadi cerminan bagi kita. Karena firman Tuhan ya terus akan mengajar kita ya. Jadi kita tahu saya ini pemarah. Dan kenali diri terus menerus. Mengenali diri ini akan terus menerus. Dan Tuhan ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan buat saya mengenali diri saya siapa. Maka Tuhan akan perhadapkan hal-hal yang membuat kita mengenal diri kita. Misalnya diperhadapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah di sana kita melihat apakah saya ini gampang emosi. Apakah saya gampang marah. Ketika seseorang misalnya enggak cocok perilakunya dengan saya. Ketika pendapat orang lain itu tidak cocok dengan pendapat saya gitu. Baru-baru ini saya ada dengan jemaat sedikit clash gitu ya. Clash karena apa? Jemaat saya ini termasuk orang yang nanti kita akan belajar ya, kolerik. Kolerik itu biasanya orang yang kalau itu kemauannya itu harus dicapai. Sementara dia belum dalam banget mungkin firman Tuhan ya. Sehingga ada suatu momen kami mau melakukan baptisan. Nah pandemik 2 tahun, biasanya kita melakukan baptisan itu anak-anak muda yang sudah saya ajari 1 tahun, baru kemudian langsung dibaptis
1-2 kali pertemuan baru dibaptis. Tapi karena pandemik 2 tahun, kita hanya lewat Zoom untuk apa? Untuk pelayanan, untuk ibadah dulu gitu ya. Jadi saya mulai lagi memasukin anak-anak muda yang belum dibaptis untuk belajar minimal 6 bulan secara onsite. Nah, salah satu anak si ibu ini ada di yang mau dibaptis ini. Dia mau secepatnya, mungkin pemahamannya seperti ini. Pemahamannya seperti ini. Ketika orang dibaptis maka dia berubah. Jadi dia bilang gini sama saya, Ibu Gembala, tolong anak saya dibaptis supaya berubah. Saya bilang bukan baptisan yang merubah orang. Tetapi firman Tuhan, baptisan itu hanya meneguhkan pertobatan seseorang. Tapi mungkin konsep dia seperti itu. Akhirnya dia tekan saya harus secepatnya membaptis gitu ya. Wah, saya takut Tuhan, saya hamba Tuhan bukan hamba orang ini gitu ya. Saya tahu yang benar gitu. Enggak, akhirnya saya sampai seperti ini saya bilang, kalaupun enggak 6 bulan minimal 3 bulan. Saya harus ajarin, tapi dia terus tekan saya harus dalam 2-3 kali. Jadi baru 5 kali, kapan dibaptis gitu ya. Sampai tekan-tekan seperti akhirnya ada mulai kelas. Nah, ketika saya tidak mau dengan apa yang dia inginkan, dia marah ke saya, dia bilang rubah semua apamu. Dan akhirnya apa? Dia keluar dari gereja. Sampai sejauh itu emosi yang tidak terkendali. Saya sih kendalikan emosi, saya enggak marah. Saya bilang, aduh sampai saya panggil gini, tolong ya minimal 3 bulan saya akan push terus kalau memang itu kemauan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Bukan baptis, tapi karena pola pikirnya yang ya memang sebagai jemaat enggak sempurna ya pemahamannya kan firman Tuhan itu yang saya coba terus mau menyampaikan pemahaman, tetapi ya karena dia seorang yang kolerik yang harus apa yang keinginannya harus dilakukan tanpa terkontrol ya gitu ya. Karena saya enggak mengingini melakukan apa yang dia ingin, akhirnya apa? Wah, lewat WA saya kayak seperti tanda kutip ya diteror gitu ya. Harus lakukan ini begini caranya sampai seolah-olah kita diajari untuk cara mendidik anak ini dan wah saya ini lus dada aja gitu. Saya jawab dengan lembut tapi karena tidak saya mau keinginannya itu datang ke gereja udah dengan pasang muka marah. Duduk pun di lantai, di kursi. Nyalam kita pun udah enggak dilihatnya kita nyalam. Udah pokoknya nyalam sini mata ke sana gitu ya. Jadi nah itu orang harus mengendalikan diri sendiri dengan benar. Jadi ya kenali diri. Tuhan akan mengizinkan ada masalah-masalah supaya kita mengenal diri kita, apakah saya seorang pemarah gitu. Suami saya ini tipe orang yang bisa kalau masak merasa, oh ini garamnya gak pas. Kalau saya masak itu cabenya ini kurang matang. Atau tomatnya yang kurang matang. Atau bawangnya yang kurang matang. Tahu persis banget gitu. Jadi waktu kami menikah itu perbedaan pendapat, perbedaan seperti itu sangat tajam sekali gitu. Sehingga ketika gak sesuai dengan keinginannya, ini hanya dia bilang gini, ini garam kurang atau kebanyakan, atau ini kayaknya tomatnya kurang matang ini. Saya merasa udah capek masak, itu bisa kita ya ibu-ibu ya kalau gak dipuji masakan kita, padahal jelas-jelas memang gak enak masakan ini. Tapi karena udah ditegur seperti itu gak sesuai dengan harapan kita, dipuji suami lah nanti masakan saya dimakan lah. Apalagi saudara saya laki-laki sering memuji istrinya kalau masak. Padahal udah merah ini sayur dimasak. Waduh enak banget sayur ini mak, makani enak-enak gitu. Udah terlalu garam pun, oh enak banget mak masakanmu. Sampai kadang saya, ini baru-baru menikah dulu kami ya, saya keiri hati banget gitu. Kenapa ini suami saya hanya sedikit kurang matang. Tomat tahu dia, cabai yang kurang matang, yang bawang yang kurang matang, tahu dia dari komposisi sambal yang dari berbagai macam, tapi tahu dia gitu. Ya Tuhan Yesus gitu, ini kurang matang itu udah mau nangis ya rasanya ya. Udah mau nangis apalagi kita lihat di sebelah suaminya muji-muji istrinya gitu. Sama mungkin lebih enak masakan saya dari masakannya dia gitu ya. Tapi kok suami saya gak memuji saya, itu rasanya mau nangis, mau marah. Udah kau aja yang masak gitu ya, kau aja yang masak. Kalau ya awal-awalnya seperti itu. Tetapi kita kendalikan. Jadi Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita diizinkan Tuhan. Kita melihat, kamu mau jadi orang pemarah enggak?
kamu menjadi orang yang baik nggak? Jadi kenali diri. Ketika dulu seperti itu ya, sering pertengkaran padahal saya ini dengan suami saya ini adalah orang yang sebenarnya sebelum menikah sudah bertobat. Bayangan saya itu suami saya ini seperti malaikat. Bayangan saya, nanti kami menikah itu seperti malaikat. Aman, tentram. Itu bayangan saya. Karena apa? Saya benar-benar memang berdoa sama Tuhan supaya dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dapatlah suami saya yang sudah melayani ke penjara, sudah memimpin pujian, bahkan sudah khotbah di kampus-kampus gitu ya. Saya bangga sekali gitu. Dapat suami nanti yang baik ini. Ternyata ketika masuk dalam pernikahan kami itu tadi. Perbedaan-perbedaan saya adalah latar belakang mana, orang tua saya bagaimana, dia pun seperti itu. Masuk kemudian kelihatanlah perbedaan itu. Dan di sanalah kelihatan sifat karakter kita mengenali diri. Saya ternyata orang yang, sekalipun saya bilang saya udah orang bertobat, ternyata saya orang yang emosional. Ketika tidak sesuai perkataan suami saya dengan keinginan saya bisa marah. Apalagi saya bayangkan mungkin suami saya ini baik gitu ya. Jadi kadang-kadang suka-suka kita ya kalau wanita gitu ya. Gak tau lah kalau di sini baik-baik mungkin ya, itu saya dulu gitu ya. Sama tobat. Kalau suami saya rasa baik ini. Jadi kalau misalnya kayak tadi masakan, ya udah kamu aja yang masak. Yang sana istrinya dipuji-puji ya. Lihat itu, lebih pintar saya masak dari dia, tapi dipuji-puji. Kamu baru hanya sekedar begini, udah marah, udah begini, udah negor, udah protes segala macam. Ya udah besok saya udah nggak usah masak. Mulai sadar, tapi sadar, ya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan Yesus, nah ini ya, karena kita mencari siapa diri kita, ketika kita sudah lahir baru, ikut Tuhan, mulai sadar, Tuhan kembalikan ke saya bayangan kamu menikah, kami menikah itu seperti malaikat-malaikat yang tidak ada pertengkaran gitu. Tapi kok seperti ini Tuhan, kok jadi bertengkar Tuhan. Nah itu pun saya bayangkan, saya rasa suami saya yang tidak benar, bukan saya gitu. Padahal saya yang emosi gitu. Saya yang bayangkan suami saya ini yang gak benar gitu. Kamu yang gak benar, sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bertobatkan suami saya. Coba. Padahal saya yang emosi gitu, tapi saya bilang suami saya supaya bertobat gitu. Tapi ketika itu Tuhan menegur saya gitu, kamu masih orang yang emosi, kendalikan emosimu. Jadi sadar kita, oh ya, kenapa setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya emosi marah gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hati dan mengendalikan emosi. Nah ini cara mengembangkan kecerdasan emosi kita. Next ya. Ya menjaga hati, Amsal 4 ayat 23 kita sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati ini coba kita lihat itu ada bentuk hati. Ternyata hati ini gampang dirangsang gitu. Apa yang masuk ke hati itu yang menjadi karakter kita. Kalau rangsangan-rangsangan yang negatif masuk, maka yang keluar karakter kita adalah yang negatif. Tapi kalau yang positif, rangsangan-rangsangan yang positif yang masuk, yang mempengaruhi kondisi hati kita, maka itulah yang keluar. Makanya katakan input sama dengan output. Jadi kalau input, misalnya gini, wanita-wanita di tempat ini sukanya nonton film yang kriminal misalnya gitu ya. Sukanya atau nonton video-video atau film-film yang dibully suami atau gimana, atau suami sering ya film-film Korea atau film-film Indonesia pun seperti itu ya, suaminya punya will di sana gitu ya, atau yang bentuk kriminal yang suka membunuh atau apa, itu yang masuk hati kita sehingga kita pun menjadi orang-orang yang gampang takut, menjadi orang yang lemah gitu, yang berpikiran negatif. Nanti suaminya terlambat dari kantor pulang, pikirannya udah negatif. Karena apa? Tontonannya adalah film-film yang pelakor-pelakor misalnya gitu ya. Terus nanti kalau suaminya gak terlambat pulang, langsung marah udah di depan pintu mungkin seperti ini ya. Dari mana kamu? Terlambat ini. Tapi di sini gak ada yang seperti itu ya. Tapi ada seperti itu gitu. Suaminya udah datang terlambat, udah dianggap bayangannya suaminya udah punya will di sana. Ada seorang ibu yang kami layani juga seperti itu. Dia suka nonton-nonton seperti itu. Akhirnya apa? Bisa di rumah dia dibayangkan gini, suami saya sekarang lagi pulang kerja dari kantor. Dia ganti, karena suaminya ini pakai seragam kalau di kantor. Dia pasti ganti baju di kamar mandi, terus dia pasti sama wanita. Sama-sama ganti baju lah orang itu. Terus kemudian begini-begini. Sampai itu dipikirkannya.
Sampai dipikirkan suaminya ganti baju bersama wanita sekantor suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya mumet otaknya ini. Pulang suaminya dia mencak-mencak marah terus. Dan di rumah pun gelisah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi ketika rangsangan positif yang datang kepada kita mempengaruhi kita. Maka kita akan lebih bersemangat. Kita tidak mudah menyerah. Kita akan senang bersosialisasi dengan orang-orang lain yang tangguh dalam kehidupan. Jadi kalau kita bergaul, salah satu di sini kalau rangsangan-rangsangan ini tadi ya, kalau dikatakan bisa membaca buku-buku motivator. Kalaupun mendengar-dengar YouTube, dengar-dengarlah khotbah-khotbah yang bagus atau yang bentuk motivasi yang baik buat kita, yang memberikan semangat sehingga kita hidup kita pun hidup yang bersemangat, yang positif. Nah, menjaga hati lewat mata, telinga dan panca indera dimulai dengan sesuatu yang positif. Seperti kalau Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua ini sangat menolong kita untuk mempengaruhi emosi kita, kecerdasan emosi. Jadi pikirkanlah yang positif, yang negatif gitu ya. Supaya apa? Itu yang salah satu cara kita mengembangkan kecerdasan emosi. Kemudian yang ketiga, teman dari emosi. Amsal 22 ayat 24 sampai 25, next ya. Ya, di sini cara mengembangkan kecerdasan emosi salah satu memilih teman yang baik. Kita baca Amsal ini 1, 2 ya. Jangan berteman dengan yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirinya sendiri. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu 1 Korintus ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33. Ada teman satu gereja kami orang Jawa. Kami ini kebanyakan orang Batak jemaatnya. Ini si teman kami yang Jawa ini karena sering bergaul sama orang Batak. Jadi karakternya ke orang Batak. Kadang-kadang lebih Batakan dia gitu. Suaranya jadi lebih kencang dari kami gitu. Ini orang Batak dari sana bergaul sama dia. Orang Batak ini karena udah bertobat mulai menguasai suara. Mulai kalau suami saya, kalau suara saya kencang langsung gini. Kurangi volumenya. Saya tipe orang yang kalau ngomong kencang-kencang gitu ya. Jadi saya selalu berusaha gimana saya mengontrol suara saya. Tapi si orang Jawa ini, dia yang pertama bergabung dengan orang Batak yang katakanlah yang masih baru, lahir baru, masih belum belum terbentuk banget. Malah dia jadi suaranya kayak orang Batak gitu. Batak banget gitu. Suara dia malah kencang, malah dia kalau kau tahu bisa seperti itu. Nah, itu maksudnya ada pengaruh-pengaruh. Jadi kalau kita mau mengendalikan atau menjadi cerdas dalam emosi, kita bergaul dengan orang-orang yang bisa mengendalikan emosi. Bergaul dengan orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertingkah laku yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat dengan perbuatan mereka. Ya, biasa ya, kayak seperti tadi saya bilang kalau rumah tangga suaminya pemarah, tadinya istrinya enggak pemarah, tapi karena suami marah, suka marah, kalau kita tidak mengendalikan emosi kita, bisa kita jadi pemarah, sama-sama pemarah dua-dua gitu. Karena kadang-kadang kita mau menegur yang marah pun bisa marah ya. Karena terbiasa dengan suara-suara yang marah, suara kita pun marah. Makanya kita menjadi teladan yang baik juga buat orang lain, berpergaulan. Jadi anak-anak kita pun seperti itu. Kenapa anak-anak kita menjadi pemarah? Itu biasanya karena dari orang tuanya sering pemarah. Di rumah melarang anak-anak pun bisa marah. Mau suruh tidur aja, tidur anaknya dia marah. Kamu tidur siang, ngerti enggak? Padahal sebenarnya dengan kamu tidur nakku, mungkin anak-anak lebih bisa mendengar ya. Tapi ibu-ibu bisa kadang-kadang memarahin anaknya kalau enggak tidur siang gitu. Atau kalau nyuruh makan gitu. Kamu makan enggak? Kalau enggak, biar saya simpan nasi ini gitu. Biar saya simpan lauk ini. Nah, anak-anak biasa seperti itu ya. Sekalipun kita kasih firman Tuhan sama anak kita, tetapi kalau kita suka marah, maka anak itu menganggap ya itu yang baik gitu. Berarti ini yang baik sehingga anak-anak menjadi pemarah. Tetapi ketika kita menunjukkan hal yang baik, itu menjadi pengaruh buat anak kita. Sebaliknya juga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa menguasai diri,
Ya kita sendiri akan malu ya ketika kita pemarah bergaul dengan orang-orang baik. Kita akan jadi malu ya. Akhirnya kita bisa mengontrol diri kita, malu. Saya orang Batak yang dari Medan tiba-tiba merantau ke Bandung. Orang Sunda itu lembut-lembut ya. Ngomong kadang sampai gak kedengaran gitu. Sementara saya Batak tembak langsung. Gak melalui Jakarta, langsung dari Medan ke Bandung gitu ya. Jadi kalau ngomong sama mereka langsung bilang, orang awak ya. Kenapa? Karena saya dilihat, wah ini orangnya gimana ya. Orang Batak yang suaranya masih, buat saya itu nggak marah, tapi buat mereka suara saya itu udah kayak seperti marah gitu. Seperti marah gitu, tetapi dengan hanya kondisi di kantor itu, saya dulu kerja sekuler ya sebelum pendeta. Saya memang sekarang udah mengambil full timer karena panggilan Tuhan. Jadi dulu saya orang sekuler, jadi kerja di kantor, saya kerja di Bandung, perusahaan penanaman modal asing. Nah di kantor itu hampir semua orang Sunda. Hanya 2 orang kami, 3 orang Batak, dan yang 2 ini sudah sekolah di Bandung. Dari SMA sudah di Bandung, jadi suaranya, bahasanya sudah lembut. Saya yang Batak tembak langsung dari Medan ke Bandung gitu ya. Jadi waktu saya ngomong, saya bagian akuntansi, jadi saya selalu menanya saldo ke bank pagi-pagi supaya tahu perputaran uang satu hari ini apa yang bayar utang atau uang yang masuk. Saya telepon tuh, mau nanya saldo ke bank. Mbak, saldo bank kami berapa ini? Tapi saya karena masih baru datang, Mbak, saldo uang kami berapa? Ini orang bank bilang gini, itu karyawan staf barumu itu, orang Batak itu pemarah. Sehingga mereka bilang, itu pemarah. Padahal saya nggak marah, itu suara saya pun udah setengah oktav udah saya turunkan gitu ya. Karena dibilang saya marah, padahal saya nggak marah. Waduh, kok dibilang marah jadi malu. Di kantor pun seperti itu. Kamu kok marah-marah sih? Hasna katanya. Enggak, saya nggak marah, padahal saya udah lembut banget loh ini. Tapi karena kondisi di situ nanya, jalan aja punten gitu ya. Jalan aja punten. Ngomong, segini bu, segini gini. Apa? Saya nggak dengar. Karena terbiasa saya suara-suara yang kencang. Jadi ketika lewat telepon bilang, oh saldo kamu sekian gitu ya. Saldo perusahaanmu sekian. Berapa? Saya nggak dengar gitu ya. Ya orang sana pun waktu bilang nggak dengar aja suara dikiranya saya marah. Saya dengar dikiranya saya membentak dia. Saya nggak dengar berapa gitu ya. Terus dia orang itu kayak ketakutan kalau ketemu dengan saya. Ketakutan, akhirnya saya malu sendiri. Di kampus, di kantor pun kayak malu sendiri, mereka kayak ketakutan lihat saya gitu. Ya ampun, padahal saya udah paling lembut dari Batak sana gitu ya. Kira-kira seperti perasaan saya udah lebih lembut dari Batak sana gitu. Tetapi karena pergaulan yang lembut tadi yang terus menerus membentuk saya. Paling tidak berkurang 50%, 60%. Akhirnya saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta setelah menikah ya. Saya ke Jakarta, di lingkungan saya Pulau Mas banyak orang Batak. Nah saya bawa yang dari Bandung masuk ke Batak. Saya lewat dari orang-orang Batak, saya bilang, kalau di sana kan punten, kalau sini permisi, saya bilang gitu. Terus orang-orang Batak itu bilang apa? Permisi, jalan aja, ngapain mesti permisi? Karena nggak terbiasa mereka mendengar kata-kata yang lembut begitu. Yang bilang permisi. Tapi saya karena udah terbiasa dari sana, waduh, kalau bilang permisi ya kalau di depan orang jalan. Tapi karena dari sana udah terbiasa lembut itu, jadi terbawa itu maksudnya. Jadi pergaulan kalau masuk yang rangsangan yang positif, kita menjadi positif. Nah saya menjadi kencang lagi suara saya seperti ini karena bergaul lagi sama orang Batak di Pulau Mas. Ya itu ya. Jadi coba usahakan ya kalau kita itu bisa mendapat rangsangan yang positif. Kemudian bergaul tadi ya, siapa bergaul ya, pergaulan yang baik. Carilah teman yang baik gitu ya. Kemudian manfaat cerdas dalam emosi. Ya ini manfaatnya. Membawa kebebasan pribadi. Ketika kita sudah cerdas emosi kita sudah bisa mengontrol diri. Ketika orang marah kita sudah bisa menahan diri, ada rasa malu gitu ya. Nah dikatakan tujuannya apa? Apa manfaatnya gitu ya. Membawa kebebasan pribadi bagi wanita. Jadi kalau kita bisa mengendalikan emosi kita jadi ada kebebasan. Baik berbicara seperti saya ini membawa materi ini, saya jadi percaya diri. Kenapa? Saya sudah terkontrol emosi saya. Coba tadi di jalan banyak banget tantangan tadi. Udah masuk ke sini, dibelokkan ke sana, udah waktu agak mepet.
Aduh, itu apa namanya? Kalau saya mungkin marah-marah tadi di jalan, aduh kamu sih Pak nggak lihat Google Map, kenapa bisa begini? Yang disalahkanlah Google Map, yang disalahkan suami, udah suami baik-baik ngantar, dimarahin lagi. Kalau coba saya di sini lagi untuk menyampaikan materi tentang cerdas emosi. Saya udah kan malu, apalagi suami saya nggak sadar suami saya akan masuk di sini. Saya kira tadi di mobil. Di mobil dia nunggu saya karena kami mau ke pesta habis ini gitu ya. Coba masuk. Coba tadi kalau saya emosi di jalan, saya nggak akan bebas berbicara di sini. Tetapi karena saya sudah tadi, karena aduh malu banget nih kalau terlambat gitu kayak. Mau ngomong sama suami, saya harus mengendalikan diri, mau jengkel nanti saya nggak enak nanti khotbah. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong kami dalam perjalanan, jangan ada hambatan-hambatan gitu. Udah ada aja tadi, udah jalan sana, jatuh lagi HP yang jadi Google Map, waduh berhenti lagi untuk ngambil itu. Tambah lagi waktu 2 menit, 3 menit hanya buat seperti itu, tambahlah waktu sampai 10 menit keterlambatan. Tapi kalau saya nggak bisa mengontrol diri, saya tidak akan bebas. Saya akan tertuduh gitu ya. Kemudian yang kedua, kita menjadi wanita yang bebas mengembangkan diri. Kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita atau cerdas dalam emosi, dalam melakukan apapun kita bisa mengembangkan diri kita. Karena emotional question itu katanya jauh lebih besar daripada intellectual question kita. Untuk mempengaruhi pengembangan diri. Nah kalau orang yang gampang emosi seperti tadi yang saya ceritakan jemaat kami itu gampang langsung keluar. Ada juga jemaat mungkin di sini mudah-mudahan gak ada gitu ya. Hanya ditegur sedikit langsung keluar dari WA. Hanya ditegur sedikit gak usah pelayanan. Itu orang-orang yang gampang emosi. Itu di tempat kami di sini gak ada ya. Di tempat kami sana seperti itu. Hanya ditegur aja. Siapa sih yang ngutak-ngatik sound system ini gitu. Tiba-tiba ibadah minggu suara kok lain. Rupanya sound system sana udah dikotak-katik semua itu. Siapa sih? Ini kayaknya perbuatan anak-anak. Terus ada orang yang bilang, oh tadi anaknya si Pak A. Dari malam waktu kami latihan di sini mungkin dipegang-pegangin. Terus suami saya bilang gini, ternyata anakmu rupanya sambil kata dia bilang sama istrinya, tadi udah marah Pak Gembala. Anak kita merusak sound system. Laporannya seperti itu. Kemudian istrinya, kok marah gak Pak Gembala? Padahal udah capek-capek kita latihan, dimarahin pula. Waduh, gak usahlah pelayanan kita. Cuk, langsung keluar dari WA group. Waduh, kayak gitu ya. Jadi sulit mengembangkan diri. Akhirnya apa? Ya kalau seperti itu, adalah gak usah pakai pelayanan. Kalau orang-orang emosi, nah salah satu seperti tadi yang saya bilang, karena emosinya seperti itu ya, kita pun sebagai gembala, tolong dulu ini, ditunda dulu pelayanannya ini. Kalau ada pelayanan-pelayanan yang mau kita kasih, udah kita cari ke orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya. Kita tidak akan berikan kepada orang yang gampang emosi, gampang marah gitu ya. Gak bakalan kita kasih, karena kita gak percaya nanti suatu saat kita berikan sama dia ternyata tidak bisa mengendalikan emosinya, kita malu. Jadi gak bisa mengendalikan pengembangan diri. Tetapi kalau orang yang sudah bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mengembangkan diri. Yang ketiga adalah membantu wanita dalam pengambilan keputusan. Nah kalau kita dalam keadaan emosi atau marah mengambil keputusan itu, keputusannya akan selalu salah. Nah ketika kita bisa mengembangkan mengendalikan emosi kita cerdas dalam emosi, ketika dalam situasi sulit pun kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi mengambil keputusan dengan baik. Seperti tadi yang saya contohkan teman saya yang suaminya berselingkuh itu dalam keadaan emosi, biasanya kalau emosi ya cerai gitu ya. Langsung bilang cerai. Sedikit-sedikit masalah cerai, itu kalau orang yang tidak bisa menahan emosi. Pasti keputusan-keputusan yang emosi gitu. Bilang cerai atau pindah minggat dari rumah atau segala macam. Tetapi kalau orang bisa mengendalikan emosi atau cerdas dalam emosi, dia akan berpikir, dia akan memikirkan dulu apa keuntungan dari tindakan saya, apa keuntungan dari keputusan yang saya buat ini, itu pasti bisa. Jadi sehingga keputusan yang kita buat menjadi keputusan yang baik ya. Kecerdasan emosi wanita mampu membentuk karakter Allah yang sesungguhnya. Jadi ya di akhir sesi ini saya sampaikan, secantik apapun kita atau setinggi apapun IQ kita, kalau EQ kita atau emotional quotient kita tidak terkontrol, tidak cerdas,
maka kita tidak akan bisa mengembangkan diri dengan baik. Kita tidak akan bisa sukses dengan baik. Orang-orang akan menjauh dari kita. Tetapi ketika emosi kita bisa kita kontrol atau kita menjadi orang yang cerdas emosi, maka kesuksesan ada di depan kita. Orang-orang akan banyak bergaul dengan kita. Orang-orang akan suka berteman dengan kita. Orang-orang akan mau mempercayakan sesuatu bagi kita. Akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan atau mungkin bisnis atau apapun. Kita akan menjadi orang-orang yang baik buat orang lain. Dan orang-orang lain akan melihat kita menjadi wanita yang cakap dan berdampak. Terpuji nama Tuhan, sejauh ini materi yang mau saya sampaikan. Bisa diskusi sebentar Ibu? Ya, bisa diskusi ya? Ya, kira-kira kita diskusikan sejauh mana kita mengenali diri kita itu dulu ya, mengenali diri, apakah kita masih orang yang emosional atau kita sudah bisa mengontrol emosi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau tidak bisa, apalagi sebagai anak Tuhan untuk menjadi wanita cakap berdampak ya, jadi sulit ya. Misalnya saya mengkhotbahin orang untuk datang WBI ke tempat saya misalnya. Ayo ikut WBI setiap, kalau di sini hari Sabtu ya Bu ya, Jumat ya, setiap hari Jumat misalnya seperti itu. Tapi orang ketika datang mengikut kita, terus hanya sedikit salahnya kita marah, dia kan mundur ya. Wah, apaan di gereja itu? Emang firman yang disampaikan, tapi sedikit aja kita salah, udah marah. Sehingga tidak akan menjadi dampak buat orang lain, dampak yang baik. Ada yang mau mungkin bertanya? Iya. Ini satu WB semua kan? Oh ada campur, oh ya. Oh ya. Ya boleh. Silakan, ada pertanyaan? Kadang-kadang jadi malu kalau bergabung. Tapi enggak usah malu ya, kita sama-sama anak Tuhan. Masih ada yang emosi di rumah lihat anak-anak gak teratur, lihat suami masih belum bertobat. Kadang-kadang kita ya ibu-ibu kesal lihat suami gak mau ke gereja atau gak mau berdoa gitu. Kita maunya, suami kita maunya jadi apa, imam, nabi dan raja. Itu udah belajar ya di OCB 1 ya. Iya. Iya. Sekali dia nggak datang, 2 kali dia nggak datang, 3 kali nggak datang. Kita udah datang nih baik-baik. Terus akhirnya kita bikin lagi tugas. Kita jadwalin dia tugas. Terus dia datang ke kita, kok saya nggak ditugasin? Nah, saya kerja. Kalau orang kerja, kalau nggak bekerja nggak boleh makan. Kita dibalikin gitu. Saya kan punya keluarga, harus bekerja. Apa yang mesti saya perbuat? Kalau saya ditanya iya betul. Apalagi perpuluhannya besar lagi ya. Betul. Iya benar. Iya dilema Bu ya. Ini gembala hati seorang ibu gembala. Saya juga seorang gembala. Iya benar. Banyak jemaat atau pelayan Tuhan juga yang seperti itu. Tetapi yang pertama sekali
hati kita kondisikan dulu, tidak emosi ya. Kadang-kadang memang bisa emosi ya, ngelihat seperti itu. Maunya pelayanan harus dijadwalkan tapi dia nggak disiplin untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang harus ikut doa, harus ikut ibadah. Mungkin seperti WBI ikut, oke lah WB nggak ikut, tapi paling tidak doa puasa ikut ya, kira-kira seperti itu. Tetapi dia tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, tetapi ingin mau dijadwalkan terus-menerus ya. Sebagai seorang ibu gembala dilema, kalau tegas orang ini ya seperti tadi yang langsung keluar, kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Tetapi kalau kita tetap harus berdiri dalam kebenaran ya Bu ya. Jadi kalau memang konsekuensinya apa, kita harus sampaikan ke pengerja-pengerja. Kalau kami juga di gereja seperti itu. Kalau tidak ikut doa puasa, hari Jumat, kami ada Jumat doa puasa, setiap malam ada ibadah, jadi Jumat itu puasa, malam kita ibadah. Itu tidak bisa melayani hari Minggu. Dan kita tegas. Kalau kita tegaskan dari awal, siapapun di antara pelayan Tuhan itu kalau dia tidak datang ibadah hari Jumat, dia sudah sadar tidak akan naik di mimbar. Jadi seorang ibu gembala harus perlu tegas sekalipun mungkin menyakiti hati mereka ya, tetapi ketegasan perlu ya. Jadi itu bukan bentuk emosi yang salah. Ketegasan seorang pemimpin itu harus ada dalam seorang pemimpin gembala, itu juga harus ada jiwa kepemimpinan. Harus bisa tegas. Karena kalau ke satu orang seperti ini kita buat nanti, oh nggak apa-apa deh. Karena mungkin perpuluhannya gede atau seperti tadi orangnya yang gampang marah. Nah yang lain nanti akan menuntut seperti itu. Kenapa si A bisa, saya nggak bisa? Akhirnya kedisiplinan tidak akan terjadi di tengah-tengah gereja. Nah nggak apa-apa Bu, jadi kalau misalnya pun dia marah, biar aja dia marah, yang penting kita nggak marah. Ya, yang penting kita kan udah ingatkan, udah bilangin. Perlu ketegasan supaya yang lain pun terdisiplin, karena di sekuler pun dia bekerja, kalau terlambat juga kan didisiplinkan di kantor kan. Coba dia nggak datang ke bekerja 2-3 hari tanpa izin, ya pasti dipecat gitu. Nah pekerjaan Tuhan pun seharusnya lebih disiplin daripada orang sekuler, itu harus kita sampaikan. Nah itu saja Bu ya, gimana kira-kira? Gak usah terlalu jaga perasaan, kalau perasaan itu baik gak apa-apa, tapi untuk perasaan yang untuk merusak kedisiplinan semua pelayan itu nggak perlu kita jaga gitu. Perasaan Tuhan yang kita jaga, jangan perasaan orang yang tidak di dalam Tuhan gitu. Itu kan perasaan-perasaan duniawi itu ya. Jadi perasaan duniawi tidak perlu, artinya bukan nggak kita jaga menyakiti dia, enggak. Tetapi untuk mendisiplinkan itu perlu gitu. Makanya kayak pemuritan itu kan pendisiplinan. Ya itu saja Bu ya yang bisa saya bantu. Tapi yang penting Ibu kontrol, jangan emosi ya. Kadang-kadang bisa kita sih emosi lihat seperti apa sih maunya ini gitu ya. Jadi didengar jemaat yang lain, jadi mendisiplinkan di satu sisi baik, tapi satu sisi kita marah emosi melihat tingkah lakunya, jadi gak berkat juga gitu. Ada? Mungkin di rumah seperti tadi saya bilang, mau menyuruh suami beribadah, berdoa. Ini Pak, kamu ke saya lihat gak pernah berdoa loh. Kamu gak pernah saya lihat beribadah. Gimana suami? Tujuan kita mau bawa orang ke gereja, suami kita. Kalau di tempat kami, wanita-wanitanya selalu saya bilang seperti itu. Kamu harus menjadi dampak buat suamimu supaya datang ke gereja. Kalau kamu marah mengajak suami ke gereja, suami bilang apa? Sama aja, 11-12 sama kamu ngajak saya ke gereja, tapi kamu pun orangnya temperamennya seperti ini. Mending seperti saya nggak ke gereja, sekalipun temperamen saya tinggi. Kamu ke gereja, temperamenmu juga tinggi. Apa bedanya gitu kan? Akhirnya suami nggak mau datang ke gereja. Karena apa? Di rumah kita marah, sedikit-sedikit marah. Mau bawa anak, mau bawa suami ke gereja, akhirnya apa? Mereka malas datang ke gereja. Tapi ketika kita dengan pengendalian diri, dengan emosi yang sudah terkontrol, kecerdasan emosi tadi, kita mengerti, memahami suami kita siapa, anak kita siapa, tahu kita cara membawa mereka, sekalipun mungkin marah, kita mengendalikan diri gitu ya. Wah, istri saya ini udah banyak berubah ya. Istri saya ini dulu pemarah, sekarang peramah gitu. Ada perubahan. Jadi kalau di tempat kami, di gereja kami itu ada sebagian begini. Ya udah kamu pergi aja WBI, saya antar kamu ya ke WBI. Karena apa?
Karena udah berubah di rumah. Suami jadi senang menyuruh istrinya ke gereja. Dan akhirnya apa? Banyak, jadi kalau di gereja kami itu awalnya istri-istri yang bertobat. Istri-istri saya kunjungi, saya injili gitu ya. Nah lewat istri yang berubah, yang tadi yang pemarah, jadi bisa mengontrol emosi, emosinya sudah cerdas. Akhirnya mereka bisa menjadi pengaruh dan membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Sehingga suami istri dan anak-anak datang kepada Tuhan. Datang beribadah. Karena apa? Lewat istri yang menjadi dampak. Wanita yang cakap dan berdampak. Ada lagi? Kalau tidak ada biar kita tutup. Gak ada lagi kali yang emosi di sini ya. Semua udah aman-aman. Udah ibu-ibu yang sabar. Kadang-kadang pulang dari gereja kita gini, nanti diuji di rumah. Seperti saya tadi mau ke sini. Diuji. Ada tetangga saya penginjil. Tetangga apa ya, dia penginjil. Karena saking rajinnya penginjil, kadang gak pulang ke rumah. Saking melanglang buana penginjilan, kadang ke Lampung, kadang ke Medan gitu. Suaminya bilang gini, kenapa sih kamu gak pulang-pulang gitu. Suaminya marah, kenapa istrinya gak pulang-pulang gitu. Kadang-kadang sampai larut malam baru pulang. Terus istrinya bilang gini, kamu ya dipakai iblis kamu ya. Kamu dipakai iblis mengganggu saya. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya penginjil. Kamu gak tahu saya pendoa, kamu gak tahu saya penginjil. Kamu dipakai iblis. Coba. Sampai sekarang suaminya nggak bertobat. Orang lain diinjili di sana, suami dan anak-anaknya nggak bertobat. Saking apa? Ya pulang dari penginjilan bahkan marah di rumah. Malah jadi dia paling galak dari suaminya. Dia paling galak sampai suaminya pikir gini, ya udahlah kamu pergi aja di rumah ini. Jadi kadang-kadang saking suaminya nggak tahu lagi berbuat apa-apa. Kalau pulang istrinya udah 2 hari, 3 hari nggak pulang, dibelinya kaset ke Senen. Dulu masih ini, sekarang udah itu masuk. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau sayangku. Jadi kaset yang, karena gak bisa ngomong sama si ibu ini. Karena kalau dilarang, dia yang duluan ngamuk gitu. Dia marah, dia bilang iblis yang di rumah ini. Iblis kalian. Nah semoga gak ada di sini seperti itu ya. Di luar sana itu ya, penginjil tapi ternyata bawa ke rumah nggak menjadi berkat buat orang lain. Sampai suaminya meninggal nggak bertobat. Coba kita bayangkan. Mana mungkin di luar sana orang bisa bertobat dibuatnya, yang di rumahnya sendiri nggak bertobat. Karena apa? Nggak bisa mengontrol emosi gitu. Nggak ada kecerdasan emosi. Oke, sejauh ini saja ya, karena masuk kita nanti lagi ke sesi berikutnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di sesi kelima ini Tuhan, wanita dengan emosinya, Engkau Tuhan sudah paparkan bagi kami. Bagaimana kami sebagai wanita-wanitanya Allah bisa mengontrol emosi kami supaya kami menjadi berkat. Bahkan kami menjadi wanita yang cakap dan berdampak ya Tuhan Yesus. Bahkan kami menjadi kesukaan, kesenangan bagi banyak orang karena emosi kami yang sudah terkontrol. Karena kami sudah cerdas emosi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar juga kami akan masuk ke sesi ke-6 ya Tuhan Yesus, yaitu wanita dan potensinya. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita istirahat 5 menit baru masuk. Itu saja ya Bu ya. Bapak di depannya aja dia bisa minum. Bapak solusinya aja dia bilang minum. Masih Bapak.